Gimana rasanya jadi wapres ya? Iya. Tentunya menjadi seorang pemimpin itu bukanlah hal yang gampang, bukanlah hal yang susah juga. Oke. Bagaimana peran dan fungsi dari BEM Universitas nih? Jadi BEM ini sebenarnya orang dalam bagi mahasiswa umum. Oke. BEM ini adalah orang dalam bagi mahasiswa umum. Jadi BEM yang tahun ini tuh menekankan kepada 3 hal. BBM, berkemajuan bersama mahasiswa. Bukan 3 hal, tapi yang namanya BBM, berkemajuan bersama mahasiswa. Halo Sobat Hamzah Wadi Muda, selamat datang di podcast Ringan Totalitas. Podcast ini adalah inisiasi dari BEM Universitas Hamzah Wadi. Di sini kita akan membahas tentang hal-hal penting dan hal-hal menarik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan apa sih itu BEM. Namun sebelum itu teman-teman yang ada di rumah mungkin gak asik kalau belum kenal hostnya siapa ya. Perkenalkan, aku Rizal teman-teman. Aku mahasiswa Universitas Hamzah Wadi, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, dan sekarang juga menjadi salah satu dirjen di Menteri Pemberdayaan Perempuan. Dan tentunya di sini Riza tidak sendiri teman-teman. Riza akan ditemani oleh salah satu pejabat mahasiswa di Universitas Hamzah Wadi. Siapa lagi kalau bukan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Hamzah Wadi. Bukan dong. Halo Rizal, alhamdulillah kabar baik. Aman ya semuanya. Insya Allah. Oke teman-teman, ini adalah wapres dari Universitas Hamzah Wadi periode jabatan 2023-2024. Namun sebelum itu, wapres mungkin di luar sana belum ada yang kenal nih dan mau kenal siapa sih wapres dari BEM Universitas Hamzah Wadi. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Oh tentu, baik. Halo kawan-kawan Hamzah Wadi Muda. Perkenalkan, nama saya Fikri Zulkarnain Putra, akrab disapa Fikri. Kebetulan sebagai mahasiswa Universitas Hamzah Wadi tentunya di program studi pendidikan fisika. Sekarang kebetulan juga sudah sampai di tahap akhir sebagai mahasiswa nih. Udah di semester 8 dan diberi amanah oleh mahasiswa Universitas Hamzah Wadi pada periode 2023-2024 selaku Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Hamzah Wadi. Berarti Pak Wapres sekarang lagi semester akhir ya? Semester tua. Gimana rasanya jadi Wapres nih? Sedikit mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman kalian di rumah. Gimana rasanya jadi wapres ya? Iya. Pasti semua kawan-kawan Hamzah Wadi Muda pasti penasaran bagaimana rasanya jadi pimpinan tertinggi di organisasi mahasiswa. Tentunya menjadi seorang pemimpin itu bukanlah hal yang gampang, bukanlah hal yang susah juga. Oke. Jadi ya middle lah kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Baik. Kemudian bagaimana pendapat saya pribadi? Tentunya menjadi seorang wapres itu ya adalah suatu kesempatan yang baik untuk saya untuk mengabdikan diri kepada siapa ya, tentunya kepada teman-teman mahasiswa pastinya. Wow, keren banget ya jawabannya. Tadi Pak Wapres sempat membahas terkait dengan organisasi tertinggi di kampus. Iya. Riza pengen bertanya dan mungkin teman-teman di rumah juga ingin tahu bagaimana BEM Universitas itu, bagaimana sih kenapa bisa dikatakan sebagai organisasi tertinggi? Bisa dijelaskan mungkin seperti apa BEM Universitas? Oke, baik. Jadi kawan-kawan untuk Hamzah Wadi Muda, seluruh mahasiswa Universitas Hamzah Wadi dan teman-teman yang ada di luar, perkenalkan. Perkenalkan. Dalam suatu lembaga atau instansi pendidikan tentu memiliki yang namanya organisasi induk. Entah itu baik di lembaga pendidikan SLTA, SMP, SMA, bahkan di universitas. Nah, organisasi induk tersebut seperti OSIS untuk yang di SMP, SMA, kemudian untuk yang di universitas ada yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi, selaku organisasi induk, selaku organisasi tertinggi dalam susunan kemahasiswaan, maka Badan Eksekutif itulah yang mengambil peran. Dia sebagai eksekutif, badan eksekutif, seperti itu Riza. Lalu apa yang membedakan BEM Universitas dengan organisasi lain? Karena kan kita tahu bahwa di kampus itu ada namanya organisasi dan OKM nih. Iya. Apa yang membedakan hal tersebut di Wapres? Oke, jadi
hal yang mendasar yang membedakan dari badan eksekutif mahasiswa dengan organisasi-organisasi mahasiswa yang lain. Yang paling mendasar itu adalah struktur dan fungsinya. Ketika kita berbicara struktur dari badan eksekutif mahasiswa itu mencakup keseluruhan mahasiswa. Keseluruhan, jadi strukturnya itu nggak terbatas pada salah satu fakultas, salah satu program studi, melainkan itu mencakup keseluruhan. Kemudian selanjutnya apa? Tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi dari badan eksekutif mahasiswa itu selaku badan eksekutif memiliki cakupan yang lebih luas. Cakupan yang lebih luas dalam artian apa? Jadi dia mencakup seluruh mahasiswa. Kehidupan seluruh mahasiswa yang ada dalam kampus itu badan eksekutif mahasiswa yang menaungi. Maksudnya dalam segi organisasi ya, dalam segi organisasi seperti itu sih dasarnya. Banget ya. Risa pernah mendengar kalau bahwasanya BEM itu adalah salah satu cara kita untuk belajar untuk menjadi negarawan gitu. Karena katanya kenapa BEM yang menjadi ketua BEM itu adalah disebut presiden, kemudian wakilnya disebut wapres gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan terkait bagaimana struktur dari BEM itu sendiri Pak Wapres dan bagaimana hierarkinya supaya teman-teman di luar nih yang mungkin masih maba nih, masih dari teman-teman OSIS dari SMA mungkin pengen tahu juga. Oke, baik. Jadi seperti halnya sebuah negara. Jadi kan kita ketika masuk ke dalam universitas atau dunia pendidikan tinggi itu kita sudah berbicara tentang miniatur negara sejatinya. Nah, di dalam miniatur negara tersebut ada yang namanya badan pemerintahan. Seperti contoh Indonesia, dia memiliki presiden, dia memiliki wakil presiden dan memiliki menteri-menteri. Ketika itu dalam lingkup nasional, turun ke provinsi, dia memiliki gubernur, dan turun ke kota, bupati atau wali kota gitu. Karena dalam lingkup dunia pendidikan atau pendidikan tinggi, dia juga mengangkat atau mengambil sampel si negara tersebut. Jadi universitas itu kawan-kawan Hamzan Wadi Muda, dia itu bagaikan miniatur negara. Yang dimana ketika berbicara tentang negara pasti dia memiliki badan pemerintahan, dan badan eksekutif mahasiswa ini sebagai badan pemerintahannya gitu di miniatur negara tersebut. Dia itu posisinya sama seperti presiden, sama seperti wakil presiden. Itu kalau dalam taraf nasional, berarti dalam taraf universitas secara keseluruhan. Nah, ketika berturun kepada provinsi, nah di universitas juga ada provinsinya. Apa provinsinya? Yaitu fakultas-fakultas. Tentu kan dalam suatu universitas memiliki beragam fakultas gitu kan. Nah, dari fakultas-fakultas tersebutlah ada yang namanya badan eksekutif fakultas, badan eksekutif mahasiswa fakultas, dan di pimpinan tertinggi di badan eksekutif mahasiswa fakultas itu disebut juga dengan gubernur. Nah, turun lagi dari badan eksekutif dari provinsi ke kecamatan ke kabupaten kota. Nah, ada juga kabupaten kotanya itu apa? Yaitu program studi yang ada dalam lingkup fakultas tersebut. Nah, nanti yang menjadi pimpinan tertinggi di kabupaten kota atau di program studi itu ada yang namanya himpunan mahasiswa program studi atau bupati wali kotanya, seperti itu. Jadi badan eksekutif mahasiswa ini dia itu kan berada di dalam suatu tatanan atau miniatur negara. Jadi proses kerjanya itu ngambil sampel atau ngambil contoh dari si badan pemerintahan suatu negara. Seperti itu saja sih dasarnya sebenarnya. Nah, Riza ingin fokus terhadap bagaimana peran dan fungsi dari BEM Universitas nih. Karena kita tahu bagaimana BEM Universitas ini memiliki peran tersendiri menurut Riza dari penjelasan Pak Wapres tadi. Kira-kira menurut Pak Wapres mungkin lebih spesifiknya peran sepenting apa sih peran dari BEM Universitas ini? Kan sudah ada nih kayak misalkan rektor, kemudian pengurus-pengurus kampus ataupun staf-staf kampus itu udah ada. Kenapa sih harus ada BEM? Apa sih fungsi dan perannya? Wah, berat ini sebenarnya. Baik, tapi bawa ringan aja. Kita sebagai mahasiswa tentu memiliki batasan ketika kita ingin langsung berbicara kepada pihak pimpinan yang ada dalam kampus seperti rektor, entah itu rektor, wakil rektor, atau dekan atau wakil dekan dan segala macamnya, itu pasti membutuhkan yang namanya penyambung lidah. Nah, secara dasar daripada fungsi dan peran badan eksekutif mahasiswa hingga himpunan mahasiswa program studi, dasar dari peran dan fungsinya itu ialah sebagai penyambung lidah.
daripada suara-suara mahasiswa yang diinginkan atau yang hendak yang menjadi undang-undang. Apa ya bahasanya saya? Bagaimana ya kita bahasakan? Intinya adalah sebagai penyambung lidah daripada suara-suara mahasiswa. Mungkin mahasiswa membutuhkan ini untuk peningkatan kapasitas mahasiswanya. Bagaimana caranya? Otomatis dia harus komunikasi dengan atasan. Dan ya yang namanya kita berbicara kepada atasan tentu membutuhkan orang dalam lah bahasanya kan. Jadi BEM ini sebenarnya orang dalam bagi mahasiswa umum. BEM ini adalah orang dalam bagi mahasiswa umum. Berarti perannya itu sangat penting sekali ya Pak. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi bagaimana terkait dengan tugas-tugas dari BEM ini? Seperti apa sih program-program? Terutama nih BEM tahun ini kira-kira ini bisa disepil nih sama teman-teman yang nonton di luar gitu kayak seperti apa sih peran program-program kerja? Jadi saya spill sedikit saja ya. Untuk kami dari BEM Universitas Hamzah Wadi yang tahun ini masa jabatan tahun ini, kami itu menekankan yang namanya BBM. Jadi BEM yang tahun ini tuh menekankan kepada 3 hal. BBM, berkemajuan bersama mahasiswa. Bukan 3 hal, tapi yang namanya BBM, berkemajuan bersama mahasiswa. Ya, berkemajuan bersama mahasiswa dalam segi apa? Seluruhnya, inklusivitas, kemudian transparansi, dan segala hal yang menyangkut bagaimana caranya mahasiswa itu meraih prestasi, bagaimana caranya mahasiswa itu meningkatkan kapasitas dirinya. Jadi kita itu berfokus di sana. Badan Eksekutif Mahasiswa yang tahun ini, kebetulan yang sedang saya emban saat ini, dia itu berfokus ke sana, Riza. Berkemajuan bersama mahasiswa. Bagaimana caranya untuk mencapai hal itu? Tentu kita membutuhkan bantuan-bantuan dari mahasiswa juga. Apa yang menjadi aspirasi mahasiswa, apa yang menjadi kebutuhan fundamental mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas dirinya, tentu itu yang kita butuhkan. Sembari kami juga memiliki kementerian untuk meriset apa kebutuhan-kebutuhan mahasiswa, tentu kita juga membutuhkan kerjasama dengan mahasiswa. Mahasiswa melapor ke kami apa yang harus kami lakukan, bukan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perjuangkan untuk teman-teman mahasiswa. Apa yang bisa kami bukan membantu lagi, perjuangkan. Ya. Apa yang kita harus perjuangkan. Apa yang mahasiswa butuhkan itu kita harus perjuangkan, bukan lagi membantu, tapi kita perjuangkan. Itu yang penting. Itu sih. Jadi BBM ya Pak Kopres. Betul. Mungkin program-program seperti apa kiranya yang teman-teman BEM bisa berikan nih kepada teman-teman mahasiswa yang lain gitu. Yang lebih spesifiknya. Mungkin lebih kepada support gitu gak sih? Kopres kayak support mohon maaf ya teman-teman. Ini agak saya ngomong sama Kopres nggak bercanda loh. Oke, kita lanjut. Program-program tersebut tentunya mendukung ya Kopres, mendukung teman-teman mahasiswa untuk berprestasi karena memang kampus kita sendiri jargonnya adalah berbudaya santri dan berdaya saing global. Berdaya saing global dan berbudaya santri. Berarti kita harus tetap berkompetisi dan bisa go global ya. Betul. Dan teman-teman BEM mendukung hal tersebut begitu Pak Kopres? Iya, kita sangat mendukung hal tersebut. Apa buktinya? Jadi kami di Kementerian di BEM itu ada yang namanya Kementerian Advokesma. Ya. Nah, di dalam Kementerian Advokesma tersebut mereka telah bukan mencanangkan lagi, tapi telah melaksanakan keterbukaan informasi bagaimana mahasiswa itu bisa mencapai program-program Kementerian Pendidikan di nasional bahkan hingga internasional. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi Kementerian Advokesma. Mungkin bisa dihubungi kemana nih? Ke Bisa. akun BEM atau kemana gitu? Atau ada nomor yang nomor WA-nya Pak Kopres mungkin? Iya, jadi teman-teman mahasiswa ketika ingin mendapatkan informasi tentang beasiswa, entah itu beasiswa dalam negeri maupun luar negeri, program-program kementerian dalam negeri yang bersifat dalam negeri maupun hingga luar negeri, itu teman-teman dari Kementerian Advokesma telah menyediakan ruang. Jadi informasi dari program-program tersebut ada dalam Kementerian Advokesma. Sehingga nanti ketika ada mahasiswa yang kesulitan atau yang membutuhkan hal-hal tersebut bisa langsung menghubungi, dan teman-teman Advokesma bisa membantu untuk memfasilitasi mencapai atau menjangkau program tersebut. Kemarin ada beberapa sosialisasi yang memang rutin dilakukan oleh universitas, sosialisasi beasiswa GNBI, sosialisasi duta bahasa, kemudian ada juga PPK Ormawa,
penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Jadi hal-hal seperti itu yang rutin akan dilaksanakan, rutin akan tetap dilakukan untuk mahasiswa. Mahasiswa membutuhkan informasi terkait beasiswa luar negeri, bisa hubungi BEM. Nanti BEM yang akan carikan, bukan carikan lagi, memang sudah ada. Iya, nanti Sediakan informasi. betul. Karena ketika kita menyampaikan informasi, BEM juga menyampaikan bahwa ada loh ini. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin mahasiswa kita membutuhkan komunikasi lebih dalam dengan mahasiswa. Komunikasi lebih Iya. dalam, lebih lanjut. Jadi kan percuma ada suatu badan pemerintahan yang menyediakan segala macam, tetapi mahasiswa itu tidak meminta atau tidak menjemput atau tidak mengambil gitu. Jadi dibutuhkan juga dengan mahasiswa adalah kita bekerja bersama. Sama-sama proaktif. Iya. Bukan hanya, jadi kan nanti kalau misal kesannya mahasiswa ini tidak kedapatan, pasti dalam stigma mahasiswa itu ya paling juga anak-anak BEM yang dapat gitu. Iya betul. Iya kan? Pernah Riza mendengar. Nah, tapi sebenarnya ketika kita rutin atau intens berkomunikasi, bertukar pendapat, bertukar pertanyaan dengan BEM segala macam, saya rasa itu bisa kita jangkau bersama-sama. Iya, betul. Begitu ya teman-teman, terutama teman-teman di Universitas Hamzah Badi, barangkali ada mendengar kalimat-kalimat ini cuma orang-orang BEM aja gitu. Mungkin teman-teman bisa kunjungi di akun Instagram kami ya di BEM Universitas Hamzah Badi untuk memfollow up informasi-informasi penting terkait dengan beasiswa, perlombaan, dan informasi-informasi penting gitu ya teman-teman. Cuma kalau misalnya kita langsung hanya terpaku pada salah satu akun Instagram contohnya, itu pasti terbatas informasinya. Kalau bisa langsung hubungi orang yang bersangkutan. Contoh, nggak apa-apa hubungi Presmanya langsung, hubungi Wapresnya langsung, atau hubungi menteri-menteri yang ada. Tentu kita itu inklusivitas yang kita junjung. Jadi keterbukaan. Jadi tidak ada batasan, entah saya sebagai mahasiswa biasa malu untuk komunikasi dengan seorang Presma atau Presma atau menteri. Jangan kawan-kawan. Jadi ketika kawan-kawan membutuhkan informasi lebih kepada seputar dunia pendidikan, bisa langsung hubungi tanpa harus menunggu informasi yang di-share. Karena informasi yang di-share itu tentunya terbatas. Betul. Nah teman-teman itu ya poin pentingnya dan bisa di-note. Nah terutama ini teman-teman mahasiswa baru tahun ini ya. Iya betul sekali. Masuknya Bamba. Mungkin yang belum kenal presiden mahasiswa, Presma dan menteri-menteri yang lainnya, mungkin nanti editor bisa taruh foto ya Presma di sini. Bercanda editor. Oke, kita lanjut ya Pak Wapres. Jadi pembahasannya itu penting, menarik sekali terkait dengan bagaimana program yang dikhususkan kepada mahasiswa, bagaimana terkait dengan kebijakan-kebijakan BEM dan seterusnya. Namun di sini tadi saya sempat mendengar bahwa kita harus sama-sama proaktif ya antara pejabat di BEM kemudian sama dengan mahasiswa. Namun kita pernah mendengar bahwa ada mahasiswa yang atau mahasiswa yang tidak peduli begitu Pak Wapres. Iya. Mendengar kalimat tersebut mungkin ada yang kupu-kupu gitu pulang dan seterusnya. Kira-kira menurut pandangan Pak Wapres sendiri bagaimana bagaimana menanggapi hal tersebut terkait dengan mahasiswa yang apatis? Oke. Ini agak berat sebenarnya karena kita mencakup kepada perspektif masing-masing mahasiswa. Tapi dari sudut pandang saya pribadi ya kawan-kawan, ini bukan dari sudut pandang BEM, tapi sudut pandang saya pribadi tentang mahasiswa-mahasiswa yang memang bisa dikatakan apatis lah. Nah sebenarnya yang menyebabkan kita apatis dan tidak itu ya tergantung pada kepentingan kita pribadi. Ketika kita mementingkan bagaimana kemajuan kita di masa depan, tentu kita tidak menjadi seorang yang apatis. Tapi balik lagi, kesuksesan itu bukan hanya ditentukan oleh apatisme seseorang. Ya. Nah, cuma yang menjadi saran saya deh kepada teman-teman yang bisa dikatakan kuliah pulang, cobalah terbuka dengan kegiatan-kegiatan yang disediakan oleh organisasi-organisasi kemahasiswaan. Karena apa? Karena itu meskipun tidak memiliki dampak yang sangat besar, tetapi salah satu dampak kecil yang diberikan oleh organisasi kemahasiswaan itu bermanfaat bagi masa depan. Contoh, jangka panjang. Iya, jangka panjangnya itu sangat berguna gitu. Iya. Contoh apa? Contoh misal sekarang kita punya track record sebagai pengurus badan eksekutif mahasiswa. Ketika kita melamar sebuah pekerjaan, kita sertakan CV. Di CV itu ada pengalaman organisasi, dilihat pernah menjabat sebagai pengurus badan eksekutif mahasiswa.
tentu itu kita nggak bisa memungkiri ya. Iya. Pasti ada instansi-instansi yang mengedepankan itu, yang memprioritaskan orang-orang yang memiliki rekam jejak atau pengalaman berorganisasi. Nah, jadi apa teman-teman? Meskipun teman-teman merasa saya meskipun nggak aktif di organisasi, saya bisa sukses kok ke depannya. Itu juga bisa. Cuma apa ya bahasanya? Mungkin lebih kepada berproses gak sih Pak? Iya, selain berproses kita juga butuh pengalaman sih. Betul. Iya. Dan pengalaman berorganisasi itu bukan hanya sekedar pengalaman kita bermain-main, enggak. Tapi itu sebagai bentuk investasi jangka panjang sebenarnya. Oke, pengalaman organisasi. Iya. Mungkin dari Pak Opres sendiri ada nggak sih pengalaman organisasi yang sampai sekarang tuh ini memorable experience for me gitu? Oh. Pengalaman yang tak bisa terlupakan, mungkin bisa diceritakan nih kepada teman-teman maba atau teman-teman mahasiswa di luar gitu. Iya. Jadi dulu sebelum masuk ke dunia pendidikan tinggi itu, di pendidikan sekolah menengah atas, saya pernah menjabat sebagai ketua umum Forum Anak Kabupaten. Fun. Iya, Forum Anak Kabupaten. Jadi kan ada sama seperti ada nasional, Iya. provinsi dan kabupaten. Dan kebetulan saya pernah menjabat di kabupaten seperti itu. Dan ternyata ketika selesai saya dari sana, bahkan sampai sekarang masuk ke jenjang dunia pendidikan tinggi, ketika saya balik ke kabupaten saya, orang-orang masih mengenal saya. Entah orang-orang yang pernah menjadi anggota saya di Forum Anak Kabupaten, bahkan ketika saya berjalan-jalan ke kantor, dan orang-orang kantor dinas itu masih mengenali saya gitu. Jadi bahasanya, pengalaman organisasi itu bisa dijadikan sebagai orang dalam sebenarnya. Berjejaring, iya. Bahasa kasarnya orang dalam aja deh kita sebut. Karena kan sekarang kita butuh orang dalam. Ya, betul. Tapi nggak bisa dipungkiri. Iya, cuma ketika ada pengalaman organisasi itu orang dalam yang bisa dikatakan lumayan halal lah gitu. Lumayan halal sebenarnya. Halal teman-teman. Iya. Jadi teman-teman kalau mau orang dalam yang halal bisa masuk organisasi. Betul. Gitu Iya, sih sebenarnya. Jadi pengalaman organisasi itu yang akan menciptakan karakter kita ke depan. Dan itu juga sih yang menjadi pembentuk karakter saya sebenarnya. Sampai sekarang bergelut saja dah di bidang organisasi. Karena apa? Karena kita tidak bisa memastikan masa depan itu seperti apa. Dan sama kok seperti orang-orang yang tidak bergelut di organisasi, dia juga tidak bisa memastikan dirinya bahwa dengan bergabung organisasi dia bisa menjadi orang-orang yang hebat. Betul. Tapi ini balik lagi kepada diri kita pribadi. Jalan-jalan itu ya kan kita sendiri yang akan menjalaninya. Betul. Ini keren banget ya teman-teman, inspiratif sekali. Karena menurut Riza, berpengalaman di organisasi itu juga berproses ya. Bagaimana kita melatih soft skill, hard skill seperti itu di dalam berorganisasi. Dan tentunya penting sekali teman-teman, kalau kita kuliah terus kita nggak ikut organisasi itu, kita tuh nggak ada sih cerita, tapi lebih banyak ceritanya. Mungkin bisa ketemu dengan cinta gitu. Bercanda. Kita nggak bercanda. Kalau kita bahas tentang pengalaman organisasi. Menarik Pak Wapres. Di sini mungkin kita membahas terkait dengan bagaimana sih dampak organisasi atau organisasi BEM terhadap hidup Pak Wapres sendiri. Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman yang lain. Selain dari berjejaring ordal yang tadi. Iya. Jadi sebenarnya ketika kita memiliki jabatan atau memiliki posisi dalam suatu organisasi itu pasti motivasinya akan semakin besar. Apa motivasi terbesarnya? Ya balik lagi kepada apa yang menjadi visi misi tadi di depan, yaitu berkemajuan bersama mahasiswa. Jadi dalam keseharian itu apa yang dipikirkan? Yang dipikirkan bagaimana caranya berkemajuan bersama mahasiswa, bagaimana ya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jemput, apa yang harus kita berikan. Itu yang menjadi pikiran kita tentunya sebagai seorang pemimpin. Nah, kemudian apa yang dampak kepada saya pribadi? Seperti tadi saya sebutkan bahwa jiwa inklusivitas saya itu semakin tinggi. Saya itu lebih terbuka kepada semua orang, bukan hanya kepada mahasiswa, tapi ke semua orang. Jadi ini jadinya ria ya, tapi nggak apa-apa karena kita berbicara tentang ya karena kita berbicara kepada dampak pribadi. Iya. Ini secara saya pribadi kawan-kawan untuk Hamzan Wadi Muda. Jadi organisasi itu dampaknya sangat besar. Motivasi kita semakin tinggi. Motivasi apa? Motivasi hidup, motivasi mencari jodoh, motivasi mencari jejaring, motivasi untuk mencapai masa depan yang lebih cerah itu semakin tinggi. Karena gengsi dong, kita sudah sebagai pengurus, tapi masa
masa depan kita tidak baik gitu. Jadi kan motivasi secara tidak langsung itu memberikan motivasi yang tinggi kepada saya. Sehingga apa? Sehingga banyak event-event yang tidak akan saya lewatkan. Ketika ada event yang sesuai dengan basic saya, bidang keilmuan saya, maka saya akan ambil. Sesuai dengan apa yang saya miliki, kemampuan saya akan ikut gitu. Jadi motivasinya apa? Motivasi untuk hidup lebih baik di masa depan itu semakin tinggi. Itu dampak saya secara pribadi. Kita nggak tahu berdampak kepada orang lain ya. Ini pendapat saya pribadi loh kawan-kawan, bukan dari perspektif BEM secara umum. Mungkin ini terakhir ya, karena kita udah pembahasannya nggak terasa. Udah di penghujung, mungkin ini terakhir. Sebelum pertanyaan terakhir, bisa ada pertanyaan tersendiri nih Pak Wapres. Menjadi Wapres atau menjadi seorang pemimpin di tingkat mahasiswa ataupun di kampus itu adalah sebuah pilihan, right? It's a choice, right? Itu adalah pilihan. Nah, Riza penasaran apa yang melatar belakangi Pak Wapres untuk aku mau dong ngambil take a risk gitu, ngambil risiko yang besar untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang Wapres. Apa yang membuat Fikri ini ya, untuk Pak Wapres Fikri untuk aku mau dong jadi Wapres? Apa yang membuat Ini pertanyaan dari awal pencalonan, pertanyaan sering sekali saya dapatkan dan jawaban saya cuma satu. Jawaban saya adalah apa yang saya harapkan di dalam sebagai mahasiswa itu tidak saya dapatkan. Apa yang saya harapkan itu tidak saya dapatkan gitu. Jadi makanya kita mengusung berkemajuan bersama mahasiswa. Jadi dulu itu setelah saat saya masuk ke universitas, saya itu berharap bermaju gitu, berharap maju bareng-bareng. Iya, cuma ya itu tidak saya dapatkan. Jadi landasan awal saya untuk mencalonkan diri di awal adalah ingin mencapai itu bareng-bareng, bukan saya pribadi saja. Ketika saya tidak dapat di awal, maka sayalah yang harus mengajak orang lain, seperti itu. Mungkin menarik ya teman-teman. Jadi itu alasan dari Pak Wapres untuk mencalonkan diri. Kalau kita mengingat dulu. Nah ini terakhir yang pertanyaan terakhir. Tadi kita udah membahas terkait dengan organisasi BEM, kemudian visi misi, kemudian kita membahas proker, bagaimana itu BEM. Terakhir mungkin terkait dengan pesan apapun apa sih yang bisa diberikan kepada teman-teman yang di luar sana terkait dengan menjadi mahasiswa yang aktif, menjadi mahasiswa yang berprestasi, menjadi mahasiswa yang dekat terhadap sesama. Mungkin bisa diberikan pesan ataupun closing statement nih dari Pak Wapres kepada teman-teman di luar sana. Terakhir ya, closing apa ya bahasanya? Closing kalau bahasa ya, closing. Menjadi mahasiswa itu adalah sebuah anugerah. Privilege. Ya, privilege. Jadi ketika kita sudah mendapatkan privilege itu, maka kita harus memaksimalkan itu. Memaksimalkan dalam artian apa? Dalam pengembangan diri kita pribadi dan lingkungan sekitar kita. Jadi yang harus kita fokuskan itu adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas diri dan bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan lingkungan sekitar kita. Ingat, ketika teman-teman sudah duduk di bangku perkuliahan, pendidikan tinggi, maka itu adalah privilege sekaligus beban. Sebenarnya beban untuk apa? Beban untuk bagaimana kita meningkatkan diri kita dan bagaimana kita membawa lingkungan kita maju bersama-sama, seperti itu. Terima kasih Riza. Wow, tepuk tangan dong untuk Pak Wapres. Sangat menginspirasi ya teman-teman mahasiswa muda Hamzan Wadi muda. Nah jadi pesan Pak Wapres tadi bagaimana kita untuk tetap bisa berkontribusi ya, menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege teman-teman. Untuk teman-teman yang di luar sana mungkin masih menjadi maba mungkin tahun ini, ataupun teman yang di tengah semester ataupun di akhir semester, tetap untuk bisa memanfaatkan privilege bagi mahasiswa untuk bisa berkontribusi bukan hanya untuk diri sendiri tapi kepada banyak orang. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga podcast kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah dan untuk kita juga ya, dan bisa kebermanfaatannya tuh menyebar lebih luas lagi. Dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya podcast ringan totalitas dari BEM Universitas Hamzan Wadi. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada media partner dari Hijrah Provider Lombok Timur yang telah memprovide podcast kita pada hari ini. Semoga kita bisa berkolaborasi lebih lanjut lagi. Mungkin teman atau sponsor-sponsor yang lain mungkin mau air mineral mungkin bisa ditaruh di sini. Mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.